es ya. Kita kompres es karena kenapa? Karena kita dengan kompres es kan dingin, dia akan menghentikan peradangannya, gitu. Tapi kalau kita balurin minyak panas, itu radangnya makin menyebar dia. Makanya ada tuh orang yang, aduh gue habis dipijit kok malah gue makin sakit ya, gitu, makin bengkak ya karena tadi diberi kita malah ngasih kayak tekanan atau minyak panas yang menyebarkan si radang itu tadi, gitu. Justru harus kenanya dingin ya. Iya, ice pack lah, pakai ice pack kayak gitu. Es campur gitu sambil boleh. diminum boleh dong. Lebih cepat masuk ke dalam. Ya kan? Bener ya. Boleh dok, itu boleh ya? Boleh. Oke. Gitu. Apalagi? Jadi harus justru ininya ya pakai es batu. Boleh es batu atau ice pack lah gitu. Biasanya suka ada kan ice pack ya? Ada. Gitu. Es batu serut juga ada. Enak ya. Oke, nah berarti kalau apa namanya hal first thing yang harus dilakuin itu ya gitu. Kalau misalnya masih belum tahu atau masih ragu, ya udah lebih baik gunakan es batu. Ya, kan? es batu untuk dikompres sama ya diistirahatkan lah, agak diangkat kakinya, dielevasi lah, namanya diangkat kayak gitu. Lalu kalau misalnya memang dibuat digerakin sakit ya kita kayak apa ya bebat pakai ada kan yang untuk verbannya apa sih namanya elastic band ya, elastic band tapi jangan terlalu kenceng lah. Yang jelas itu untuk fiksasi lah supaya tidak terlalu banyak pergerakan karena dengan pergerakan kan dia nyeri kan, tuh difiksasi. Biasanya kalau yang baru-baru cedera yang baru-baru itu bisa kita kerjakan itu. Jadi ada kita punya singkatan namanya RICE nasi RICE. Ya. R-nya itu rest ya istirahat, I-nya itu ice. Nah, kita kompres es, C itu compression jadi dia pakein bebat tadi. I-nya itu elevation. Jadi kita istirahat agak diangkat dikit kakinya diganjel lah mau bantal lah boleh lah. Oh wow. Gitu. Aku baru tahu loh kalau rice ada singkatannya. Bukan rice campur. Rice Rice uduk. Rice gudeg. Enak loh rice gudeg. Bener. Oke. Nah berarti kalau misalkan tadi udah tahu, terus kedua adalah berarti cek ya untuk lebih jelas dan untuk menghindari resiko kronis ya kan. Nah pada saat orang tuh udah terkena nih misalnya kronis gitu kan, terus treatmentnya tuh kurang lebih berapa lama sih dok supaya dia bisa balik lagi atau mungkin gak dia bisa sembuh? Oke, sebenarnya kan kita harus cari tahu dulu itu cederanya di bagian mana dan apa yang terjadi dengan jaringannya gitu ya. Kalau di muscle kan biasanya dia kalau yang kronis itu misalnya kayak dia ada robekan. Ya kan ada tear gitu ya karena overlifting gitu. Overtraining. Overtraining. Ini lagi konteksnya yang olahraga ya. Overtraining. Nah, kalau ada tear kayak gitu-gitu ya kita mesti lihat seberapa parahnya si tear itu gitu. Nah, untuk kita di bidang kedokteran sih untuk kasus tear itu biasanya kita bisa lakukan namanya injeksi tapi bukan dengan steroid ya kita pakai ya. Jadi itu untuk meregenerasi injeksi itu proloterapi namanya. Proloterapi jadi dia untuk supaya dia merangsang si otot-otot ini sel-selnya untuk tumbuh lagi. Untuk terjadi perbaikan lah itu namanya proloterapi. Jadi kita bisa pakai ambil darah kita nanti ya plasma darah nanti disuntikkan balik ke sininya ya itu ke ototnya itu salah satu terapi untuk yang kalau ada robekan di ototnya ini bukan saraf loh otot iya beda kayak gitu. Kalau yang saraf tadi kan misalnya ada saraf terjepit kayak gitu nah itu tadi dengan blok saraf. Gitu blok saraf kalau untuk pasien-pasien yang mungkin menolak operasi gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya kayak contoh tadi nih ada yang blok saraf itu kan. Nah blok saraf itu maksudnya kayak kita tuh butuh waktu berapa lama dok untuk bisa dapetin hasil yang ini bagus gitu. Blok saraf itu hari itu juga sebenarnya sudah nampak hasilnya.
Gitu. Jadi biasanya kita blok hari itu, misalnya pasien pertama kita evaluasi nyerinya, dia nyeri pada posisi apa dan apa gitu ya. Pada saat selesai kita blok biasanya dia sudah ada pengurangan, bisa 50%, bisa lebih dari 50% kayak gitu. Kalau tepat pengeblokannya ya, tepat pengeblokannya dan memang itu yang penyebab nyerinya gitu, pemicu nyerinya itu ada ya, kita blok itu ya dia akan membaik. Itu udah langsung kelihatan biasanya. Wow, gitu. Canggih ya sekarang ya. Oh iya dong. Bener loh. Gak nyangka loh sekarang udah secanggih itu. Sama yang kayak terakhir kita ngobrol sama dokter Sidi ya, tentang jantung, tentang ring. Ternyata ring itu udah secanggih itu sekarang ya. Dan ternyata saraf itu treatmentnya sekarang udah wow, berbeda. Canggih banget ya. Makanya dunia kedokteran itu tidak pernah berhenti ya. Makanya sebagai dokter tuh memang kita harus banyak belajar. Maksudnya belajar terus, nggak bisa berhenti. Karena kalau berhenti ya ilmunya udah mentok ya, cuman di era itu aja gitu loh. Tapi kalau kita belajar terus ya kita tahu lah yang perkembangan yang terbaru apa kayak gitu. Nggak pernah berhenti belajar. Nah kalau misalnya relate to penyakit saraf ya kan. Kira-kira ada gak sih dok pantangan-pantangan, satu nih pantangan gerak atau mungkin pantangan makanan gitu yang gak boleh dilakuin? Pantangan makanan, sebenarnya kalau makanan gak ada ya, makanan itu tidak ada pantangan untuk si saraf itu sendiri. Cuman misalnya nih tadi seperti aku bilang, orang kena sakit saraf kenapa? Mungkin karena dia diabetes, ya berarti yang dibatasi adalah makanan-makanan yang berkalori tinggi gitu aja. Untuk diabetesnya sebenarnya bukan untuk si sarafnya ini gitu loh. Sebenarnya itu. Jadi jangan salah. Apalagi tadi pertanyaan lupa. Ini apa? Ada pantangan gerak. Gerak. Oke. Supaya ya tadi overtraining. Misalnya kita mau ngangkat sesuatu ya, barang gitu ya. Berat banget gitu, itu harus ada posisi yang benar dalam hal mengangkat. Karena kalau kita posisinya salah, yang terjadi ya cedera di tulang belakang, seperti itu. Gitu, sama beban beratnya juga kita perlu perhatikan, cara membawanya dan sebagainya. Seperti itu sih. Makanya kalau di fitness kan sering ada mungkin coach yang apa sih, cedera, instruktur, coach dan personal trainer. Ya mereka pasti tahu lah ya kan, karena mesti mungkin harus step by step dalam hal mengangkat berat kan. Nggak boleh tiba-tiba langsung ngangkat 50 kilo tuh berat nggak sih? Hah? Enggak. Oh enggak ya. Oh enggak ya. Beratan dosa-dosa kita. Iya, makanya kalau latihan di Paradigm Fitness itu pasti aman karena coach-coach kita tuh juara. Aman. Gue jadi tertarik tahu. Ya kan. Kapan nih dok? Aduh kapan ya. Gitu. Terus kayak tadi oke. Nah sebenarnya kalau misalnya kita olahraga ya kan, olahraga nih, olahraga itu kalau buat saraf itu tuh aku baca nih, sempat baca Google kan, olahraga buat saraf itu tuh bagus loh gitu. Nah sebenarnya olahraga yang seperti apa yang memang akan bisa bikin saraf itu punya kualitas yang bagus? Sebenarnya itu agak ini ya. Olahraga untuk saraf bagus. Sebenarnya olahraga itu ya memang bagus untuk menjaga kondisi tubuh, organ-organ tubuh dan sebagainya supaya tidak terjadi penyakit yang memicu terjadinya gangguan saraf. Sebenarnya itu dia. Dari ahlinya loh guys. Jadi jangan sembarangan Google ya. Gitu ya. Oke. Nah, terus Dok, terakhir nih. Kita kuis. Apa ini? Kan gue yang mau nanya. Ya udah deh. Gak apa-apa dong. Aku malah bingung mau nanya apa ini. Aku mau nyapa dulu buat yang lagi dengerin di Spotify nih, yang mau dengerin kuis-kuisan langsung share ya kan. Makanya nih kuis cerdas cermat bersama Dokter Poppy. Iya. Dok silakan lempar pertanyaan untuk kita berdua. Iya. Enggak dong. Mengenai saraf dok. Apa nih? Apa bebas terserah. Apa ini aja, tesnya, apa tes. aja. Tes apakah tadi Frans sama Erik mendengarkan Dokter Poppy? Iya. Enggak gitu. Sumpah ya gue kan? takut. Apakah bagaimana daya ingat kita berdua ya kan? Sebenarnya gangguan saraf yang sering terjadi di daerah fitness ini apa aja sih di tempat kalian? Kita tuh
saraf kesadaran. Iya, jadi itu kita suka euforia nge-fly gitu, Dok. Kacau kan? Gitu. Apa, Dok? Ini kita lagi quiz loh beneran. Pertanyaannya Pertanyaan dari dokter. Gantian. Kayak ala-ala quiz gitu. apa ya? Apa nama gelar saya tadi? Oh, wow. Ya kan? Ya, aku dari awalnya aja SSS ya kalau nggak salah ya. Apa dong gelar gue? Dokter Spesialis saraf. DSS spesialis saraf. Terus? Aku ingetnya yang belakang. Lalu ada Dok. master. Tadi master. Ada master. Nah, nomor 2-nya master. Master Science. Master Science. Bener kan? Bener. Oh my God, keren banget. Tepuk tangan buat aku. Master Science ya. Terus juga Aku ingetnya yang belakang. apa tuh? FIN. Apa dong? Fin. Iya kan? Tapi gak tahu panjangnya. Wow. Oke. Dok lagi dong. Ini Apa, Dok? tentang saraf. Apapun. Ntar kalau gue tanya kalian gak bisa jawab. Tenang aja. Justru orang-orang suka kalau kita salah. Tenang aja. Nih yang di Spotify udah di-share belum? Gue pengen nanya serius. Iya. Sebenarnya usia berapa sih orang itu dibolehin fitness, ngangkat beban dan sebagainya, mulai dari usia berapa sih? Dari usia berapa? Iya. Jadi sebenarnya tuh kita dari kecil pun kita udah mengangkat beban, Dok. Beban hidup. Bener loh ya Oh, kan? iya. Karena every movement itu kita tuh udah ngelakuin. Bahkan dari kecil itu kita kan juga udah harus terbiasa untuk bergerak. Ya kan? Cuma bedanya adalah beban-beban yang diambil ataupun dipikul. Bener kan? Nah semakin kita dewasa akan semakin berat juga beban yang kita suka ambil. Contoh barang dagangan, barang shoppingan itu juga makin gede, Dok. Ya kan? Bener kan? Nah cuman gimana caranya supaya kita bisa mengangkat beban itu dengan baik dan benar, ya kita harus train gitu, train ourselves. Gimana caranya bisa ngambil berat-berat itu tuh dengan yang tadi kayak dokter suggest gitu untuk lebih proper, ya kan? Apa namanya sudut-sudut yang proper, gimana caranya supaya nggak prevent jadi injury, ya kan? Nah itu Dok sebenarnya. Jadi kita tuh mengangkat beban, Dok. Gimana bahunya? Ya kan? Bahunya gimana? Bagus kan jawaban aku kan? Boleh. Iya, bagus. Sesuai. Oke, Dok. Nah, pesan-pesan nih, Dok, untuk orang-orang yang suka nih berolahraga, gimana caranya supaya bisa maintain saraf-sarafnya itu lebih bagus. Oke, sebelum berolahraga ya kita mesti pemanasan ya, yang jelas. Terus kita mesti tahu kita sendiri loh yang tahu kapasitas tubuh kita itu, ya kan. Jangan lantaran aku pengen badanku kayak ini terus aku jadi over training kayak gitu, enggak. Jangan, kita sendiri yang tahu lah ya itu. Terus kemudian ya pola tidur yang baik lah, pola tidur yang cukup, yang baik. 8 sampai 9 jam lah untuk ini sehari gitu ya. Lalu ya konsumsi makanan yang sehat ya, yang seimbang, yang mengandung vitamin seperti itu, cukup asupan cairan supaya tidak mengalami dehidrasi seperti itu. Apalagi dong? Dan tetap berolahraga bersama Paradigm Fitness. Wow, terima kasih Thank Dokter you, Poppy. dokter. Seneng banget loh. Thank Iya, kedatangan dokter Poppy langsung ya dengan gelarnya banyak banget tadi ya. Terima kasih dokter. Nah, buat teman-teman semuanya, buat Paradigm People yang lagi nonton di YouTube, terima kasih yang udah share, dan juga yang lagi dengerin di Spotify, terima kasih yang udah share ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada feedback, ada insight, very welcome to DM us ya. Kita ada di semua social media platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, dan juga ada di TikTok, dan di follow ya. Kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. See ya.